Bjorka. Siapa yang tidak tahu dengan nama itu? Ya, itu nama yang viral akhir-akhir ini kan. Karena Bjorka adalah hacker yang meretas berbagai macam situs pemerintah di beberapa bulan yang lalu. Bahkan kasus-kasus ini adalah kasus-kasus yang viral yang akhirnya menyebabkan orang-orang itu sadar tentang perlindungan data pribadi mereka. Nah, salah satu yang diretas oleh Bjorka itu adalah aplikasi Peduli Lindungi. Ada yang masih ingat dengan aplikasi ini? Ya, walaupun hari ini dia sudah berganti nama menjadi Satu Sehat ya aplikasinya. Ya, aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang harus terinstal dalam HP kita. Itu bermula pada COVID-19. Nah, aplikasi ini menjadi aplikasi yang wajib karena mau kita naik pesawat, mau kita naik transportasi umum, mau kita cuma jalan-jalan di mall aja, kita harus punya aplikasi ini. Dan masalahnya adalah ketika kita menggunakan aplikasi ini, kita mendaftar, kita itu memasukkan data-data pribadi kita di dalamnya. Tahun 2022, Bjorka itu meretas aplikasi ini, mengambil data-data pribadi rakyat Indonesia. Dia mengumpulkan 3,2 juta data dan dijualnya di Bridge Forum sebesar $100.000 atau setara dengan 1,5 miliar. Nah, yang lucu adalah kebocoran ini, peretasan ini itu terjadi bukan karena Bjorkanya hebat. Enggak, dia tidak menggunakan skill hebatnya, tidak. Karena ternyata penguncian dari data-data ini itu tidak dilakukan secara maksimal. Di beberapa sumber mengatakan seperti itu, walaupun sampai detik ini itu belum ada respon resmi dari pemerintah. Oke, kita anggap itu sebagai asumsi saja. Bagaimana sebuah tempat penyimpanan data itu tidak memiliki kunci. Yaitu sebagaimana rumah yang isinya adalah barang-barang berharga, pintunya ditutup, tapi nggak dikunci. Ya, siapapun akhirnya bisa masuk kan ya. Akhirnya siapapun bisa mengambil barang-barang yang ada di rumah itu. Nah, apa pelajaran penting dari kejadian ini dalam perlindungan data? Yang pertama, Indonesia itu sudah memiliki undang-undang perlindungan data dan itu telah wajib diterapkan sejak tahun 2024. Yang kedua, aplikasi-aplikasi atau perusahaan-perusahaan yang menghimpun data pribadi masyarakat itu harus memiliki perlindungan data yang terstandar secara nasional maupun internasional. Nasional menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, internasional menggunakan GDPR Uni Eropa. Apa efeknya jika kebocoran data itu terjadi? Maka yang seperti halnya kita lihat sekarang. Aplikasi Peduli Lindungi itu wajib diinstal pada masa-masa itu, tetapi ketika terjadi kebocoran data, orang-orang langsung menginstalnya. Trust turun di masyarakat. Orang tidak mau lagi menginstal aplikasi Peduli Lindungi, walaupun hari ini sudah berubah menjadi Satu Sehat. Ya, coba lihat di HP kawan-kawan semua. Apakah di HP kawan-kawan terinstal aplikasi Satu Sehat sekarang? Dan bagaimana ketika masa-masa COVID kemarin, apakah terinstal Peduli Lindungi? Aku yakin sampai sekarang pun aplikasi Satu Sehat jarang sekali terinstal di aplikasi kawan-kawan, di HP kawan-kawan semua. Ya, ini trust itu turun di situ. Bisnis kalau tidak memiliki trust kepada konsumen, yaitu alamat meninggal. Alamat kita harus meninggalkan bisnis ini karena bisnis itu tidak sehat. Trustnya sudah turun, trustnya hancur. Nah, perlindungan data, sistem perlindungan data yang kuat, aplikasi apalagi kawan-kawan yang bergerak dalam bisnis yang menghimpun data, ini menjadi suatu kewajiban kawan-kawan membuat sistem. Standarnya sudah ada, ya tinggal dilaksanakan.
Jangan sampai apa yang terjadi di Peduli Lindungi itu terjadi di kawan-kawan semua. Kasus ini di tahun 2022, Bjorka belum ditangkap sampai hari ini. Ya, kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi dunia berubah, teknologi tidak bisa dibendung kecuali terjadi hal yang luar biasa, perang nuklir misalkan, atau meteor jatuh, atau apapun yang luar biasa baru terjadi. Ya, ini seperti perubahan antara kereta kuda dan mobil. Ya, siapapun yang bisa beradaptasi dengan cepat, dia akan memenangkan pasar di masa depan. Ini tantangan, ya. Ini juga suatu yang harus kita perhatikan, ya, dan harus cepat dipraktekkan dalam ekosistem bisnis kita hari ini. Mungkin itu yang bisa kita bagikan hari ini, and terima kasih.